Alright, ya selamat berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel ya. Di sini kita akan membahas hal-hal terupdate mengenai cryptocurrency ya, khususnya Bitcoin dan juga beberapa altcoin yang akan dibahas untuk hari ini ya. Yap, untuk market hari ini sangat cerah ya, di mana Bitcoin sudah mampu breakout dari pada all time high-nya ya. Ini merupakan hal yang sangat bagus ya. Selamat buat pemegang Bitcoin ya. Dan kemudian altcoin juga bergerak sangat bagus ya, ya hari ini semua rata-rata dalam zona hijau yang mereka bergerak naik ya, mengikuti Bitcoin ya, di mana terjadi penurunan daripada Bitcoin dominance ya. Ini merupakan hal yang sangat bagus untuk altcoin. Saya juga akan bahas hal tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke chartnya Bitcoin ya. Oke, di sini setelah breakout, Bitcoin mampu menyentuh area 66.935 ya. Dan kemudian terjadi satu candle merah di sini ya. Dan masih disupport oleh box warna orange yang saya buat di sini, yang menjadi sekarang berfungsi sebagai support. Dan apabila memang mampu disupport area-area ini, kemungkinan besar akan menyisir di sini, akan terjadi sideways di sini di area ini sebelum memang melanjutkan kenaikan. Dan walaupun tidak menutup kemungkinan memang ada indikasi akan terjadinya pullback ya. Itu pun akan menjadi sangat sehat untuk pergerakan Bitcoin apabila memang terjadi pullback ya. Kalau kita lihat dari market di sini kalau kita lihat dari Fear and Greed Index ya, terjadi extreme greed ya. Jadi sudah banyak orang yang FOMO di sini ya. Extreme greed ya 84% ya. Dan kemudian yang bulan lalu memang terjadi fear ya sebesar 27% ya. Sangat-sangat berubah drastis dalam sebulan ini ya, sekarang extreme greed ya. Kita kalau memakai rumusnya Warren Buffett ya sebagai salah satu investor yang sudah sangat kawakan ya, di sana dijelaskan kalau orang-orang jadi dari kebanyakan orang greedy, maka kita harus perlu waspada dengan hal tersebut. Ya kemungkinan besar memang akan terjadi apa namanya pullback ataupun retracement daripada Bitcoin, which is sangat sehat untuk pergerakan Bitcoin ke depannya juga ya. Itu merupakan kalau secara teknikal bisa saja memang mengalami penurunan ya, karena memang kalau kita lihat adanya extreme greed ya dari yang levelnya sudah di 84 ya. Namun tidak menutup kemungkinan memang akan kecenderungan juga bisa terjadi sideways di sini di area range antara 66.900-an di sini sampai dengan range 60.000 ya. Mungkin saja dan mungkin juga bisa meretest area trend line di sini yang saya gambarkan di warna orange ini ya, bisa saja di retest area ini, dan ini merupakan satu hal yang sangat wajar apabila memang itu terjadi pada Bitcoin ya. Dan bagusnya untuk pemegang altcoin, jadi di sini altcoin Bitcoin dominance mengalami penurunan ya. Di sini yang saya lihat apabila di sini memang terbentuk satu channel ya, satu channel yang seperti sebelumnya terbentuk rising wedge, di sini juga terbentuk rising wedge meskipun memang dengan range yang lebih kecil ya, namun memang tampak jelas di sini terbentuk rising wedge. Jadi ketika memang rising wedge ini mampu di breakdown dari Bitcoin dominance, maka ini adalah merupakan hal yang sangat baik yang akan terjadi pada altcoin. Kita akan membuka alt season ya jadinya ya. Semoga saja ini terjadi, Bitcoin dominance turun dan kemudian altcoin bergerakannya akan naik ya. Ini terlihat memang Ethereum hari ini telah melakukan kenaikan ya sekitar 9% ya. Kemudian kalau kita lihat dari chartnya Bitcoin, kemana Bitcoin ya? Ada beberapa analis ya
Oke ya, kita lihat saja langsung prediksi-prediksi harga untuk Bitcoin. Oke ya, kalau kita lihat langsung dari tweetnya Mister Wale ya, di sini dia merangkum beberapa analis-analis profesional yang ada di dunia yang meramal ataupun memprediksi harga daripada Bitcoin ini ke depannya ataupun untuk 1 tahun ini ya, di akhir tahun ini Bitcoin akan menyentuh harga berapa. Dan kalau kita lihat dari Fidelity ya, 100.000 US dollar ya. Jadi kalau dari Bloomberg lumayan tinggi 400.000, dan kalau dari Forbes ya, salah satu majalah terkemuka juga ya, menyebutkan menganalisis kalau akan sampai ke 700.000 ya. Kalau JP Morgan malah di 140.000. Kalau Plan B model ya, yang sangat terkenal juga di Twitter, Plan B ya, di mana analisa-analisanya juga sangat-sangat berpengaruh terhadap pergerakan Bitcoin ya. Dia menargetkan sekitar 135.000. Nasdaq 100.000, Max Kaiser 220.000 US dollar, dan Compliano 100.000 ya. Jadi mereka semua mengindikasikan bahwa Bitcoin ini sangat bullish dan bahkan mampu kalau diambil rata-ratanya, jadinya secara umum memang analis-analis profesional berpendapat kalau mereka mengindikasikan atau berpendapat kalau Bitcoin akan melampaui area 100.000, bahkan akan mencapai 100.000. Jadi 100.000 merupakan target yang paling rendah ya dari analis-analis ini ya. Bagaimana menurut pendapat kalian semua ya? Apakah setuju dengan analis-analis ini ya, meskipun memang tidak ada yang bisa menebak secara pasti ataupun 100% benar terhadap prediksi harga Bitcoin ke depannya. Hanya waktu yang bisa menjawab ya. Oke. Ya, di sini analis-analis mereka pun bisa saja melakukan kesalahan terhadap analisa yang mereka lakukan ya. Oke, ya. Kalau kita ke chartnya Bitcoin, Ethereum ya, Ethereum melakukan pergerakan yang sangat-sangat bagus ya. Di sini Ethereum mengalami kenaikan sekitar 9% ya, setelah breakout di sini daripada pola inverted head and shoulders di sini, dan kemudian breakout, dan target penembusan ini masih ke area, kalau menurut saya pribadi masih di area 4.516 ya. Di sini merupakan range area ataupun take profit area untuk bagi yang memang mentradingkannya. Kalau memang untuk holding jangka panjang maka tinggal di hold aja, karena memang kemungkinan setelah range ini tercapai kemungkinan akan terjadi retest terhadap support atau resist yang telah ditembus akan menjadi support di sini di area 3.982. Apabila itu terjadi, ini merupakan area entry yang sangat bagus untuk Ethereum ya, di area 3.987 ya. Oke, kemudian kita lanjut aja ke update BNB ya, BNB. Di mana setelah melakukan kenaikan, BNB terhalang oleh resist di sini di area 506 ya, di mana sempat terbentuk pola double top di sini dan kemudian breakdown dan melanjutkan ke penurunan sampai dengan tanggal 28 September 2021, dan kemudian terjadi reversal ya seiring dengan kenaikan harga Bitcoin juga ya. Jadi dari pola pattern inverted head and shoulders ini yang dibentuk oleh BNB juga targetnya masih sama di area 567 ya. Meskipun memang ada resist yang harus ditembus terlebih dahulu di sini ya. Kelihatan resist ini menjadi resist yang lumayan kuat, dan ketika disentuh langsung terbentuk candle merah di sini ya. Semoga saja mampu ditembus dalam waktu dekat ini oleh BNB ya. Seiring dengan adanya burn yang telah dilakukan oleh BNB, itu akan mengurangi daripada supply yang beredar di market ya. Jadi itu kalau menurut saya pribadi menjadikannya satu buah katalis yang cukup bagus untuk kenaikan BNB. Di samping memang juga ketika Bitcoin memang telah melakukan atau membreakout dari all time high-nya, ataupun memang kalau Bitcoin mampu ke area 100.000, apa yang dicanangkan oleh analis-analis profesional yang ada di dunia, maka secara tidak langsung akan terjadi hype ya, hype yang sangat luar biasa terhadap
Bitcoin, akan adanya hype, akan adanya berita-berita yang sangat masif di media-media, sosial media maupun media-media mainstream ya. Jadinya ini peluang besar bagi Binance ya, BNB token ini, karena Binance merupakan exchange terbesar di dunia ya, dengan volume transaksi yang sangat-sangat luar biasa besar. Jadi di sini inilah yang mengapa memang BNB token ini memiliki fundamental yang sangat bagus. Memang dari sisi kegunaan juga BNB token ini merupakan token yang mempunyai kegunaan yang sangat jelas di jaringan daripada Binance Smart Chain ini ya. Oke, kemudian lanjut saja. Oh, oke. Kemudian apabila memang terjadi penurunan di sini, mungkin saja pullback ke area 477 ya. Mungkin di sini bisa menjadi area beli yang sangat ideal juga bagi BNB ya. Meskipun memang tidak menutup kemungkinan kembali meretest sekaligus menjemput daripada MA20 di area 450 ya. Oke ya, kemudian ada dari chartnya ada ya di sini ya. Cardano masih seperti video sebelumnya yang telah saya bahas. Di sini ada pembentukan range sideways di sini. Selamat bagi yang sudah membeli di area-area dekat-dekat dengan box bawah warna orange ini ya, di area 2,1 sampai dengan 2,0 ini merupakan titik area support ya daripada zona sideways yang dibentuk ya. Dan kemungkinan besar apabila memang ditembus area 2,344 ini, maka pergerakan daripada Cardano atau ADA ini akan sangat masif ya. Itu yang saya lihat atau view yang saya lihat daripada pergerakan daripada Cardano ini. Dan walaupun tidak menutup kemungkinan memang akan terjadi pullback dan masih melanjutkan sideways-nya ya. Oke ya, untuk selanjutnya kita akan bahas BitTorrent ya. BitTorrent token ini ya, setelah memang kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil ya, di mana saya gambarkan terjadi falling wedge di sini, dan ketika breakout dari falling wedge terjadi lonjakan harga yang sangat luar biasa dan sekarang masih terjadi sideways di sini ya. Lalu kalau di time frame daily, yap. Oke ya, di sini juga terdapat falling wedge yang lebih besar yang sudah di breakout ya awalnya, dan kemudian masih dibilang sideways di sini ya. View saya terhadap BitTorrent token ini masih sangat bullish ya, karena memang ada katalis-katalis yang bagus juga terhadap BitTorrent token ini ya, di mana akan diluncurkannya cross chain ya, yang bekerja sama dengan Tron di akhir bulan ini ya, pada tanggal 30 Oktober ya. Kemungkinan besar juga akan terjadi kenaikan ataupun apresiasi harga terhadap BitTorrent token ini. Oke ya, kemudian ini merupakan area resist ya yang masih menjadi sangat kuat ya di MA50 ya. Masih seperti video sebelumnya, kalau memang belum mampu ditembus maka belum bisa dipastikan BitTorrent ini akan melakukan pergerakan yang sangat masif. Apabila MA50 ini dari time frame daily mampu ditembus ke atas di breakout, maka akan terjadi lonjakan harga yang sangat signifikan kalau menurut view saya pribadi ya. Oke. Ya, kemudian kita langsung saja ke chart berikutnya. Oke ya, sip ya. Di sini masih juga di sini bisa dibilang juga terbentuk satu bullish pennant di sini ya. Dan juga terjadi sideways yang cukup panjang di sini, dan terjadi golden cross antara MA20 dan terhadap MA50. Jadi ini merupakan view yang sangat bagus. Dan kemudian dari sisi MACD juga mari mengalami kenaikan meskipun memang terjadi pelemahan dari sisi MACD. Namun ada beberapa katalis atau beberapa berita yang mengindikasikan kalau akan terjadi lonjakan harga terhadap Shiba Inu ini ya.
Oke, ya. Yang pertama, oke, kalau kita lihat dari Satoshi Kusama ya, dia di Twitternya dia mengumumkan ada breaking news ya katanya. Robinhood just added a new altcoin tab tonight, which mean it's safe to assume that SHIB could be making its way to the platform ya. Jadinya ada pengumuman dari Robinhood bahwa di Robinhood Exchange akan merilis salah satu altcoin ya. Jadi Satoshi Kusama ini mengartikan kalau memang Shiba adalah token yang dimaksud ya. Kita tunggu saja, semoga saja hal ini terjadi ya. Kalau hal ini terjadi, sama halnya seperti apa yang terjadi pada saat Shiba baru-baru listing di Coinbase, maka akan terjadi apresiasi harga terhadap Shiba Inu token ini ya. Dan saya masih percaya terhadap Shiba token ini akan mampu melanjutkan kenaikannya. Dan kemudian kalau kita lihat dari SHIB Army ya, di sini juga great news for SHIB Army in Brazil, where the biggest exchange in the country now allowed to trade Brazilian raise ya, BRL to SHIB ya. Jadi secara resmi memang Novadax ya sebagai salah satu exchange terbesar di Brasil telah melisting SHIB ya, SHIB token ini di exchange-nya. Ini merupakan kabar yang sangat bagus juga terhadap pemegang ataupun para holder daripada Shiba Inu token ini ya. Oke, kemudian ada salah satu dari Whale State ya di sini. Whale just bought ya, ini sekitar 181 miliar token ya, 181,9 miliar token ya. Jadi Whale telah melakukan pembelian dengan nilai transaksi sekitar 5,2 juta dolar. Ini merupakan nilai transaksi yang sangat luar biasa besar juga, di mana juga terjadi akumulasi dari whales ya yang saya lihat di video-video saya sebelumnya juga saya sempat bahas ada beberapa dari beberapa hari ke belakang sudah terjadi akumulasi daripada whales ya. Jadi saya masih mengartikannya positif terhadap pergerakan harga daripada Shiba Inu token ini untuk kedepannya ya. Dan kemungkinan besar juga akan terjadi ya, karena melihat dari sisi teknikalnya juga terjadi sideways ya. Kalau yang saya lihat ketika ada breakout dari area 0,00002929 ya, di sini maka akan terjadi lonjakan harga ya. Ini adalah area yang wajib ditembus ya untuk Shiba Inu ya. Oke, kemudian itu saja analisa saya untuk hari ini untuk pergerakan Bitcoin dan juga kabar-kabar terupdate terhadap Shiba Inu token ini ya. Dan kemudian apabila dirasa bermanfaat video ini, bisa di like, di share dan juga di subscribe dan kemudian diaktifkan lonceng notifikasinya agar mendapat video-video terupdate dari Arsip Crypto Channel ini ya. Oke, jangan lupa disclaimer on ya. Kalau saya bukan merupakan saya bukan merupakan penasehat keuangan kalian. Jadi segala bentuk risiko yang ditimbulkan daripada investasi yang Anda lakukan di cryptocurrency ini merupakan tanggung jawab kalian pribadi ya, karena berinvestasi di cryptocurrency merupakan investasi dengan risiko yang sangat tinggi mengingat fluktuasi harga yang terjadi di market memang sangat-sangat volatile ya. Volatilitasnya sangat tinggi. Jadi Anda harus siap, memang ada kemungkinan untuk mendapatkan gain atau keuntungan dan ada juga kemungkinan ada risiko di balik itu memang juga sangat besar ya. Oke. Demikian untuk video kali ini dan selamat beraktivitas. Semoga video ini dapat membantu ataupun menginspirasi ya, karena
bagaimanapun juga tidak ada analisa yang tepat 100% ya. Jadi selalu lakukan analisa kalian pribadi ya, selalu Dior ya. Oke, salam sehat dan juga berbahagia dan salam cuan ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Oke, see you dan bye-bye.